Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفادنا الله بما في هذا المجلس من الله تعالى الخطوة وصلاح الجسد والروح وتوفيق النصر والله وعرفنا في أولادنا أحبابنا أسرتنا وطلابنا حضر معنا المشاهدين وأن الله يرزقنا مسكنا حبائبتك وأدركنا في مرادك وأن الله يرزقنا رعاية خاصة على كل صالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وافتح علينا فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ummahat, jamaah majelis ta'lim nisa yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Aqidatul Awam, Nazm Aqidatul Awam dengan syarahnya Jala'ul Afham. Kita sampai di halaman ke-28, yakni sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-13, yakni sifat kalam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-kalamu wa huwa, adapun kalam, sifatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala. Adapun sifat kalam adalah sifat yang qadim, qa'imatun, yang berdiri, yang ada, qa'imatun bidzatihi ta'ala. Sifat tersebut ada, menetap, ya, senantiasa eksis pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah hilang, tidak pernah mengalami perubahan dan sebagainya. Nggak kayak sifatnya manusia. Manusia kadang-kadang berbicara, cuma kalau pas lagi sariawan ya kurang ngomong. Kalau lagi keselak nggak bisa ngomong. Allah Ta'ala sifatnya tidak seperti itu.
Allah berbicara, pembicaraannya Allah Subhanahu wa taala laisat bi huruf. Kalamullah itu bukan dengan huruf. Kalamullah bukan dengan huruf. Terus wala saut, bukan juga suara. Loh ya apa ini? Bukan huruf, bukan suara. Ya jangan menggambarkan kalamullah seperti kalamnya makhluk. Ya, sebab kaidah sifat yang sebelumnya mukhalafatu lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya dalam segala halnya, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Qala tadullu ala jami'il ma'lumat, yang mana sifat kalam tadi menunjukkan ala jami'il ma'lumat, menunjukkan akan seluruh hal yang diketahui. Semua yang diketahui, yang maklum, itu ditunjukkan sama firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam takliman, dengan satu wahyu, dengan satu firman. Kemarin sudah kita jelaskannya. Makna Allah berfirman kepada Nabi Musa bukan berarti baru ngomong. Karena tadi kaidahnya sifatun qadimatun, sifat yang qadim, yang terdahulu. Ya, kira-kira dahuluan mana firman Allah sama Nabi Musa? Hah? Kan katanya sifatnya Allah kalam itu qadim. Nabi Musa qadim bukan? Nabi Musa qadim apa bukan? Bukan, Nabi Musa baru lahir ya. Nah terus kok bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, yakni maksudnya kok bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Yakni maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat itu sehingga bisa mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah qadim. Wa kallama Allah Musa taklima, yakni Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk bisa mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa baru dapat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Wa qala ta'ala, ada tadi surah An-Nisa ayat 100
64. Ayat 104. Qala ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Walamma jaa Musa, dan ketika datang Nabi Allah Musa alaihi salam, sudah sampai maksudnya, limiqatina, pada batas waktu yang sudah kami tetapkan, wa kallamahu rabbuh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu firman kepadanya. Wa kallamahu rabbuh. Dan di saat Nabi Musa alaihissalam sampai pada batas waktu yang sudah kami tentukan, nah ini Nabi Musa berkhulwat ya, tadinya 30 hari, karena melanggar akhirnya digenapkan jadi 40 hari. Begitu sudah genap 40 hari, akhirnya baru mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Surah Al-A'raf ayat 143. Wa qala ta'ala wa ma kana li basharin wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya, dan tidak mungkin dan tidak mungkin li basharin, bagi manusia, ay yukallimahullah, wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya, tidak mungkin bagi manusia untuk bisa mendapatkan firman Allah Ta'ala, agar Allah berfirman kepadanya, illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Kalau wahyu berarti melalui perantaraan malaikat ya. Wa idza wajabat lahu ta'ala. Sudah selesai, ada penjelasan tentang sifat Allah yang ke-13 Al-Kalam. Baru masuk keterangan berikutnya. Wa idza wajabat lahu ta'ala qudratun wa iradatun wa ilmun. Dan apabila memang sudah wajib, sudah seharusnya bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat kudrah, mampu, kekuasaan, mempunyai kekuasaan, wa iradah, dan memang harus ya, secara akal tidak mungkin Allah tidak mempunyai kemampuan, tidak mungkin Allah Ta'ala tidak mempunyai iradah, wa ilmun wa haya wa sam'un wa basar wa kalam.
Yani apabila sudah pantas dan sudah wajib menurut akal, Allah mampu berkehendak, Allah itu tahu, Allah itu hidup, mendengar, melihat dan berfirman, fakana minat tabi'i ay yajiba lahu ta'ala hadha sifat at-taliyah. Maka sudah secara otomatis ya, secara tabiat, yani sudah secara asalnya memang sudah satu paket gitu ya, bahwa harus bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Ya, kalau Allah Ta'ala mampu berarti sudah sepantasnya, sudah seharusnya Allah kaunuhu qadiran. Sudah sepantasnya Allah bersifat senantiasa mampu, selalu mampu. Beda dengan kita. Kita mampu tapi kadang-kadang nggak mampu ya. Kita punya kehendak tapi kadang-kadang tidak berkehendak. Jadi berbeda antara sifat iradah sama qadiran. Muridan berbeda dengan iradah. Qadiran berbeda dengan qudrah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ada 7 sifat ini senantiasa selalu ada ya, tidak pernah terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya, otomatis ya, sudah sudah seharusnya ya, kalau Allah Ta'ala hidup ya senantiasa hidup, seterusnya hidup ya. Kalau kita kadang-kadang hidup, tahu-tahu tiba-tiba mati ya. Loh, baru kemarin ketemu ngobrol guyon kan gitu ya. Itu manusia. Lah Allah Ta'ala kemarin hidup, sebelumnya hidup, besok terus kaunuhu hayyan, senantiasa selalu dalam keadaan hidup. Itu sudah otomatis bagi Allah. 7 sifat tadi, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Senantiasa bicara, iya. Nih kita senantiasa bicara nggak mungkin. Waktu kecil juga baru bisa ao ya. Udah gede baru bisa sepatah dua patah, nggak nyambung. Nah, baru bisa ngomong jelas. Nah, udah lancar bicara, lama-lama sudah tua, kurang lagi ya kemampuannya untuk berbicara. Padahal ya anggota tubuhnya yang dipakai bicara masih ada ya, tapi kemampuannya ya dicabut sama Allah Ta'ala. Kadang-kadang ya anggota tubuhnya juga ya, diambil sama Allah Subhanahu. Amma Allah Ta'ala nggak ada, senantiasa selalu begitu, selalu mempunyai sifat yang 7 tadi. Apa? Qudrah, ini senantiasa mampu, iradah senantiasa dan selalu berkehendak, aliman senantiasa alim. Kalau kita kadang-kadang tahu ilmu yang bisa kita kuasai, wah masih banyak ilmu yang kita tidak tahu. Allah pernah nggak tahu? Nggak ada, Allah nggak tahu. Semuanya sudah diketahui sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa hidup, senantiasa mendengar, senantiasa melihat, senantiasa berfirman. Wa hadhihi 20 sifatan tanqasimul arba'ati aqsam. Nanti 20 sifat ini dibagi lagi sama para ulama sesuai dengan kategorinya menjadi 4 sifat, 4 golongan. Yang pertama sifatun nafsiyatun, dibagi menjadi yang pertama sifat nafsiyah, nisbatun lin nafs aidzat. Sifatun nafsiyah ini sifat zat Allah Ta'ala, sifat diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinisbatkan kepada diri, kepada nafs, ain adzat, yakni zatnya Allah. Wasifatun nafsiyah allati la tu'qal adzatu biduniha. Sifat nafsiyah adalah sifat yang mana tidak masuk akal apabila zatnya Allah tanpa sifat tersebut. Wahia, adapun sifat zatnya Allah cuma satu, al-wujud, yakni sifat wujud.
Tidak mungkin zatnya Allah tidak wujud. Harus itu secara akal. Ya. Harus ada. Ya. Bayang-bayang berarti menunjukkan akan adanya. Kalau ada bayangan berarti ada. Ada bendanya. Yang punya bayang-bayang tadi apa? Menunjukkan adanya sinar ya. Nah, begitu juga kalau ada alam ini, ada alam semesta ini berarti menunjukkan adanya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang nanti jadi cerita ya. Ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah ditantang debat sama orang ateis, orang yang nggak punya Tuhan. Ya kalau kita umat Islam ini sesuai cocok dengan Pancasila, karena Pancasila ini dasar yang berketuhanan. Harusnya yang dibubarkan mah bukan HTI ya, yang dibubarkan mah PKI. Itu PKI itu yang nggak cocok sama Pancasila, karena dia nggak punya Tuhan. Ya ini pemerintahnya aja geblek ya, zalim. Orang sudah cocok-cocok sama Pancasila. Pancasila kan berketuhanan itu. Ya. Kalau Islam ya pasti ada Tuhannya. Gitu. Nah, ini nggak benar ya. Kita umat Islam jangan bodoh ya. Harus ngerti. Kita dibodoh-bodohin. Ya, udah kasus ormas Islam, habis itu kasus beras lagi ya. Beras manyus. Masya Allah, dolim pemerintah. Ini nggak masuk akal. Ya, lu nggak masuk akal orang beras mahal pakai dirayu. Ya mesti aja petani milih yang mahal. Pemerintah menetapkan 3.900, habis itu dibeli 4.500 misalnya. Kok ayo coba secara akal, petani bakal ngejual ke siapa? Saya beli 3.900 sebagai pemerintah, misalnya saya pemerintah beli. Habis itu ada swasta membeli 4.500. Saya kasihkan ke siapa? Ya yang mahal itu ya. Gitu mah nggak pakai dirayu. Ini kok goblok ini pemerintah. Oh itu mah petani dirayu supaya mau dibeli dengan harga mahal. Ya beli aja mah nggak pakai dirayu tuh. Itu sudah secara akal normal, sadar, waras ya, pasti orang pengen untung. Orang menguntungkan petani kok salah lagi, kan aneh negara ini. Nah, ini begitu juga dalam sifat wajib dari Allah bagi Allah Subhanahu wa taala itu memang secara akal tidak mungkin Allah nggak ada, pasti ada. Nah, ketika berdebat ulama Ahlussunnah dengan orang ateis tadi, ya, janji jam sekian, tanggal sekian kita ketemu di tempat ini, oke deal. Ya, akhirnya ulama ini sengaja melambatkan diri, terlambat. Janji misalnya jam 9, datang jam 10. Wah gimana sih kamu kok terlambat, kita janji orang sudah pada nunggu, kita mau debat. Oh iya maaf ini saya alasannya Masya Allah malu saya mau menceritakan, kamu pasti nggak percaya. Nggak apa-apa. Kenapa alasannya kamu terlambat? Nah, kamu nggak bakal percaya. Coba ceritakan dulu. Ya tadi saya kan dalam perjalanan saya harus melewati sungai. Nah di situ biasanya ada kapal, ada perahu penyeberangan. Tahu-tahu kapal perahunya nggak ada. Saya nunggu. Subhanallah, tiba-tiba pohon yang di pinggir sungai tadi, ya, yang sebelah sini keluar dari tanah, dari bumi, keluar akarnya, tahu-tahu nyemplung ke sungai. Tahu-tahu pohon satunya keluar lagi akarnya, pohonnya masuk ke sungai. Tahu-tahu pohon ini, ya, merapatkan diri jadi perahu. Ya udah, tak naikin. Kata ulama, gimana kamu kira-kira percaya nggak? Itu pohon tahu-tahu jadi perahu sendiri, nggak ada yang nyuruh, nggak ada sebab, nggak ada akibat, tahu-tahu. Kira-kira kamu percaya nggak? Nggak mungkin, kamu ngada-ngada ada cerita kayak gitu. Itu pasti nggak mungkin ya.
Nah, ini masalahnya kita. Kita nggak usah debat deh ya. Loh, kenapa? Ya itu kamu saya ceritain nggak percaya kok, nggak mungkin kok. Terus kenapa kok nggak cerita? Lah iya. Terus sekarang kamu, saya bilang ada perahu tahu-tahu jadi dari 2 pohon, tahu-tahu bentuk perahu sendiri aja kamu bilang nggak mungkin. Lah ini alam segini gedenya emang tahu-tahu ada sendiri gitu. Ini alam tahu-tahu ngebentuk sendiri, tahu-tahu ada gunung, ada awan gitu. Nggak ada yang menciptakan. Nah, kamu itu pikirnya gimana pola pikir kamu? Nah, jadi habis itu nggak bisa ngomong ya. Memang dasar orang gebloknya. Sekarang banyak kayaknya yang mewarisi geblok-geblok kayak gini ya. Lagi merata nih penyakit kegeblokan ini. Allah. Baik, ada sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah tadi? Sifat zat. Nah, ini secara akal tidak mungkin, mustahil ya Allah Subhanahu wa taala zatnya itu tidak wujud. Nah, ini akal manusia semuanya punya itu logika itu ya. Nah, itu sudah automatically. Nah, apa itu? Sudah otomatis. Ya, kayak kita dikasih ya kesempatan memilih, Bu mau mana, 10.000 apa 20.000, otomatis milih. Pakai dirayu nggak? Iya nggak pakai dirayu aku. Ada yang polisi goblok pakai dirayu-rayu segala. Allah. Sekarang sifat yang kedua, sifatun salbiyah. Ada yang nyebut salbiyah, ada yang nyebut silbiyah. Salbiyah, apa salbiyah? Nisbatun li salb ay an-nafi. Dinisbatkan kepada salab, yakni meniadakan, yakni tidak mungkin, tidak layak. Sifat salbiyah ini sifat yang negatif, sifat yang tidak layak. Wa summiyat salbiyatan li'annaha nafat 'anillahi ta'ala ma la yaliqu bi jalalih. Disebut dengan sifat salbiyah karena sifat ini menafikan, meniadakan bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang tidak pantas secara akal bagi Allah. Contoh, wahya khamsun, sifat ini ada 5. Yang pertama al-qidam, sifat terdahulu. Ya nggak mungkin lah secara akal ada yang lebih duluan dari Allah. Nah, terus itu yang duluan itu siapa yang nyiptain? Ya, pasti penciptanya yang lebih dulu. Ya. Nah, nanti itu yang jadi repotnya. Duluan mana telur sama ayam? Nah, duluan telur. Lah, telur dari mana? Nah, ayam tadi dari mana? Boleh muter. Nah, ini harus ada yang paling dulu gitu. Nah, supaya tidak terjadi daur, ini bulat muter nggak selesai. Itu ayam dari telur dari ayam. Nah, ayam itu ya dari telur yang sebelumnya muter nggak jelas. Nah, ada mustahil. Nah, makanya harus ada yang lebih dulu. Itulah supaya menafikan hal yang nggak pantas bagi Allah, muter-muter. Ya, Allah bersifat qadim, al-qidam, paling terdahulu. Tidak ada awal dan akhir bagi Allah. Wal baqa, kekal. Iya, kalau Allah Ta'ala nggak kekal, ya. Allah Ta'ala gampang rusak, Allah gampang capek, pegelinu le. Ya, kita itu. Ya. Nggak ada, Allah itu senantiasa hidup, ya, kekal, kekuatannya apanya semuanya, ya, wujudnya Allah Ta'ala. Ngantuk aja enggak, keseliut aja enggak. Kalau bahaya loh. Itu sifat kelemahan manusia, ngantuk. Coba nyupir mobil ngantuk gimana?
Nyupir motor ngantuk gimana? Nah, itu baru mengendalikan motor. Ngatur motor, ngatur mobil. Lu Allah ini ngatur alam jagat raya ini. Lu ngantuk dikit apa enggak ambruk ini bumi? Hah? Siapa yang mengendalikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak ada. Allah senantiasa baqa, kekal. Dari dulu sampai sekarang ya udah kayak gitu, nggak ada perubahan. Kekal. Wah, semua yang dari Allah, ciptaan Allah kekal, awet, nggak ada kadaluarsa. Kecuali yang memang disetting sama Allah bakal mati. Wailah semua diceritakan sama Allah Ta'ala itu awet, tidak ada salahnya, tidak ada keliru. Beda dengan ciptaan manusia berseri-seri, komputer seri Pentium, habis itu ganti lagi Pentium, diganti ini, ganti ini, ganti ini ya. Karena yang ini banyak kesalahannya. Allah sekali menciptakan udah benar dari dulu sampai sekarang awet, nggak ganti-ganti. Manusia dari dulu nggak ada kemajuannya, ya gitu-gitu aja. Berubahnya cuma tingginya aja. Dulu Nabi Adam 30 meter, bayangin sendalnya ukuran berapa tuh? Tinggi 30 meter sendalnya, siapa yang ngejual tuh ya? Nggak ada kayaknya di pasar Bogor 30 meter. Kata guru kita jempolnya aja, jempol kakinya 2 meter. Hah? Apa jempol kaki apa kakinya gitu ya? Allah lupa. Alhasil segitu deh, gede banget. Manusia nggak ada kemajuan, malah penyusutan. Dulu 30 meter, susut jadi 2 meteran. 2 meter kurang sekarang.